Sedikit mengingatkan kepada Bupati Situbondo. Dulu pada waktu kampanye dia selalu bilang bahwasanya eselon 2 dan 3 nanti akan dipilih dengan secara terbuka. Ya kalau seperti ini terus dijadikan budaya, jangan ya tagline tak congo cuah, tak congi cuah. Itu bullshit sebenarnya, omong kosong. Terkait dengan Situbondo nih Mas Eko. Nah, terkait dengan Situbondo di bawah kepemimpinan pemimpin bupati yang baru. Ya, menarik ini. Gimana Mas Eko? Pendapatnya, statementnya gimana Mas Eko? Ya, Bupati Situbondo yang baru kan belum 1 tahun. Ya, masih kurang lebih dia mulai dilantik di akhir bulan 2 sampai saat ini. Ya, bulan 9, ya kurang lebih lah setengah tahun dia menjabat. Ya semoga arah kebijakannya itu pro masyarakat, bukan pro pendukung. Walaupun sebenarnya juga pendukungnya ya, tapi saya berharap Bupati Situbondo itu bisa profesional. Terkait dengan ramenya Situbondo yang dulu itu kan biasa, hal yang wajar saya kira. Kalau terkait dengan pembangunan Situbondo saya masih belum melihat ya, karena memang APBD kita belum disahkan gitu loh. Apalagi pertanyaannya? Yang ketiga nih Mas Eko, ngomong lagi santai. Jadi apa sih Mas Eko pendapatnya terkait dengan mutasi pejabat baik di eselon 1 maupun eselon 2? Eselon 2 dan 3 kelihatannya ada eselon 1. Eselon 2 dan eselon 3 Mas Eko. Saat ini isinya marah ya di kalangan masyarakat. Oh, jadi rotasi dalam hal ini mutasi sebenarnya adalah penyegaran ya, mungkin ya bahasanya itu hal yang wajar. Tapi menjadi tidak wajar apabila rotasi ini memang dibarengkan atau berbarengan dengan berjalannya masa tahun anggaran. Sebenarnya menurut saya memang tidak ada larangan seperti itu ya. Kapan terserah, itu hak prerogatif bupati untuk melakukan mutasi atau rotasi, itu haknya bupati. Cuman sedikit mengingatkan kepada Bupati Situbondo. Dulu pada waktu kampanye dia selalu bilang bahwasanya eselon 2 dan 3 nanti akan dipilih dengan secara terbuka ya, melalui kayak fit and proper lagi itu. Melihat kapasitasnya, dia harus kompeten, punya integritas, punya network dan lain-lain. Dan seleksinya pun pada waktu itu dia bilang kan akan terbuka ya, walaupun ya bisik-bisik angin saya mendengar bahwasanya eselon 2, 3 mungkin ya itu dipanggil satu persatu. Jadi saya berharap sesuai dengan janji lah, jadi dilakukan secara terbuka. Dan yang pasti kami sebagai masyarakat Situbondo, bukan sebagai pendukung, sebagai masyarakat Situbondo ya, berharap kepada bupati memilih ya, menempatkan orang-orang di eselon 2 dan 3 memang orang yang punya kompeten, punya integritas gitu loh, bukan hanya karena pandai menjilat ya, atau hanya bisanya hanya agar babi senang ya, atau ABS gitu. Saya kira seperti itu. Jadi apalagi infonya ini kan berbarengan dengan tayangnya beberapa kegiatan jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Situbondo. Sebenarnya sudah telat, sebenarnya bulan 9 baru pra-project gitu. Pertanyaan terakhir Mas Eko, menyentil terkait dengan pekerjaan konstruksi ya. Ya. Pembangunan di Situbondo, harapannya kualitasnya bagaimana Mas Eko? Agar tidak terjadi seperti dengan pasca kepemimpinan bupati yang sebelumnya ya. Sebenarnya kalau menyentuh kepada pengadaan barang dan jasa ini ya, jadi mengulas kepada statement saya waktu di Kejaksaan Negeri pada waktu itu yang meminta kepada pihak Kejaksaan untuk mengawasi, karena memang kemarin kan Pak Karna ini kan terjerumus dalam lingkar korupsi yang memang sebenarnya sudah jadi tradisi, yaitu korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang jasa konstruksi utamanya ya, dengan cara e-katalog. Nah, sebenarnya sekarang memang ada e-katalog 6 masih diberlakukan, sebagian ada yang pakai tender. Tapi
informasi yang saya dapat adalah pemain atau rekanannya atau orang lama, orang-orangnya Pak Karna atau rekanan yang lama lah ya, yang kemarin juga sebenarnya ada masalah bersama Pak Karna itu. Nah, gimana mau bisa bagus garapan, mau gimana mau profesional cara kerja mereka ya. Saya sebenarnya nggak etis kalau saya buka-bukaan di sini. Saya paham semua cara main mereka, ya toh. Ya semoga Bupati Situbondo dalam hal ini peka, ya, peka, ya. Karena apa? Permainan kotor para rekanan, ya. Apalagi yang sekarang sudah memploting, ya, memploting paket ini, paket jalan, ya, dan lain-lain. Itu dah ujuk-ujuk Mas, dah ujuk-ujuk dapat tender dia. Permainan seperti itu. Jadi jangan berharap masyarakat kalau andai kata kegiatan mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan sebenarnya. Pesimis sih sebenarnya. Kalau dibilang bersih ya, pemainnya Pak, kata bahasa Madura, pakun selaju. Itu loh. Bahkan ada, ya bukan rahasia umum lagi kalau kegiatan jasa konstruksi ini sebenarnya bancaannya mungkin oknum-oknum pengusung tuh, mereka pengusung itu. Ya kalau seperti ini terus dijadikan budaya, jangan ya tagline tak congo cuah, itu bullshit sebenarnya, omong kosong. Kalau andai kata kita sebagai masyarakat berharap cara memilih rekanan ya harus selektif dong, ya harus selektif. Siapa yang punya komitmen untuk kerja secara profesional, ya maaf saya tidak nyentuh filo ya, saya tidak nyentuh komitmen filo ya, saya tidak nyentuh bahasa pengantin ya, saya tidak menyentuh bahasa broker loh ini. Next di akhir 2025 ini akan saya buka, tidak sekarang. Saya melihat cara main mereka aja seperti apa. Cuman kami sebagai masyarakat berharap ya permainan kotor di masa lalu jangan diterapkan sekarang, agar Anda tidak malu dengan tagline Anda. Masyarakat sekarang Situbondo ini bukan orang bodoh Mas, bukan orang goblok. Kita diam, kita paham. Dikala rezim pemerintahan saat ini Kabupaten Situbondo ya berbuat yang sama dengan rezim masa lalu, jangan salahkan kami. Orang pertama yang menjadi garda terdepan untuk melawan Anda. Itu pesan saya Mas, saya kira. Mas Eko, terima kasih sudah mengganggu waktunya nih. Sama-sama. Ya. Lagi santai, lihat sunset di pantai ya. Ya Mas Eko, kami harap Mas Eko tidak berhenti bersuara dan tidak akan pernah bersuara demi kebaikan masyarakat. Kunil haq walau kana muron. Saya kira seperti itu. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.